Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili selaku dosen pengampu mata kuliah perawatan dan pengasuhan bayi dan balita. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dan hasil observasi mengenai perilaku buruk pada anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perilaku buruk yang ditimbulkan atau yang terlihat pada anak usia dini, yaitu kebiasaan menggigit kuku. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Novita Rahmadini dengan NIM akhir 069, Novia Ramadhani dengan NIM akhir 080, Selza Aprilian dengan NIM akhir 721, dan yang terakhir ada Safa Cinta dengan NIM akhir 740. Baik, untuk presentasi dan pembahasan hasil analisis dan observasi pada kelompok 1 akan dipresentasikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan identitas anak yang kelompok kami observasi. Nama anak yaitu inisial KDAG atau inisial K. Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 30 November 2017. Usia anak 6 tahun 6 bulan. Nama orang tua, nama ayah yaitu inisial Bapak T. Nama ibu inisial Ibu A. Alamat rumah Kaliwates, Jember. Pekerjaan ayah yaitu pekerja swasta dan pekerjaan ibu rumah tangga. Baik, metode pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Observasi adalah di mana peneliti melakukan pengamatan untuk mempelajari perilaku objek, proses kerja, serta lingkungan sekitar yang diamati. Kemudian wawancara. Nah, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan instrumen penilaian seperti alat bantu recorder, kamera, dan juga daftar pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mendokumentasikan lingkungan, kegiatan, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan dalam instrumen penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil data yang telah diperoleh oleh kelompok kami, yaitu anak K menunjukkan kebiasaan perilaku buruk yaitu menggigit kuku. Perilaku ini sering ditunjukkan saat anak K bertemu dengan orang baru dan cenderung menunjukkan dengan duduk di pojok ruangan. Nah, saat dilakukan wawancara dengan kakak dari anak K ini, kakak tersebut mengatakan bahwa anak K sering menggigit kukunya dan sudah sering dinasehati untuk tidak mengulanginya, tetapi anak K tetap saja masih memiliki kebiasaan buruk yaitu menggigit kukunya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Presentasi yang selanjutnya yaitu mengenai pembahasan hasil analisis penyebab dari kebiasaan buruk anak menggigit kuku. Banyak pendapat mengenai penyebab dari kebiasaan menggigit kuku ini. Namun, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kebiasaan menggigit kuku ini dapat ditimbulkan karena masalah perilaku dan kecemasan yang timbul karena rasa bosan yang dimiliki oleh anak. Banyak sekali pendapat yang mengaitkan mengenai penyebab kebiasaan menggigit kuku ini dengan rasa kecemasan yang dimiliki anak. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil observasi yang telah kami lakukan kepada Anandaka yang menunjukkan bahwa kebiasaan ini juga timbul karena masalah faktor lingkungan atau sekitar yang menyebabkan ia memiliki rasa kecemasan atau rasa takut yang berlebihan. Ini dapat ditunjukkan pada saat Anandaka menunjukkan perilaku atau kebiasaan buruknya menggigit kuku pada saat bertemu dengan orang baru. Hal ini dapat diketahui karena pada saat tersebut anak menunjukkan rasa takutnya sambil menangis dan menggigit kukunya. Nah, hal ini setelah dilakukan wawancara bersama dengan kakak dari Anandaka menunjukkan bahwa Anandaka ini sering dimarahi oleh ibunya. Nah, selain sering dimarahi, ibu dari Anandaka ini juga sering mengeluarkan suara keras sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi rasa ketakutan yang berlebihan serta kecemasan kepada anak, sehingga dapat menimbulkan Anandaka ini memiliki rasa
khawatir atau minder pada saat bertemu dengan orang lain. Untuk mengekspresikan bentuk ketakutan dan kecemasan yang dimilikinya, Anandaka ini akhirnya menunjukkan dengan perilaku kebiasaan buruknya, yaitu menggigit kuku. Nah, pada saat menggigit kuku tersebut dapat terlihat kan biasanya anak itu merasa ketakutan. Sehingga dapat diketahui bahwa penyebab dari kebiasaan buruk Anandaka ini adalah karena kebiasaan dari orang tuanya, khususnya dari ibunya yang sering memarahi dan memberikan suara keras atau membentak kepada Anandaka. Materi selanjutnya yaitu analisis peran penanganan orang tua. Peran orang tua sangatlah penting untuk menghadapi perilaku buruk di anak. Selain memberikan nasihat kepada anak, beberapa tindakan pengobatan dapat menghentikan kebiasaan buruk anak seperti menggigit kuku. Beberapa berfokus pada perubahan perilaku dan beberapa fokus terhadap hambatan perilaku. Untuk mengontrol atau memperbaiki kebiasaan menggigit kuku, anak harus termotivasi. Anak harus sadar akan kebutuhan untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Dan di sini peran profesional menjadi relevan dengan menawarkan saran-saran yang membantu dalam mengatasi kecanduan. Penekanan yang tiba-tiba dapat menyebabkan perubahan kepribadian. Beberapa orang secara spontan berhenti dari onychophobia karena takut terkena infeksi. Yang lain berhenti untuk menirukan teman yang memiliki kuku yang menarik. Tidak ada pengobatan yang diperlukan untuk kasus onychophobia yang ringan. Untuk situasi yang lebih serius, pengobatan harus melibatkan kehilangan faktor emosional yang mendorong kebiasaan tersebut. Dan banyak kasus, sedikit lebih banyak perhatian, cinta, kasih sayang, dan pemahaman sudah cukup untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kegiatan di luar ruangan yang membutuhkan upaya fisik yang besar mungkin dapat diidentifikasikan. Bermain di luar ruangan dan kesempatan untuk menggunakan pikiran, tangan, dan emosi dalam seni dan kerajinan tangan yang sangat disarankan karena berfungsi sebagai pelepasan ketegangan. Ketika kebiasaan dikoreksi sejak dini, terutama pada kasus-kasus ringan sebelum terjadi kerusakan permanen pada tepi inisial gigi, seri, dan rotasi yang parah. Penggunaan sediaan komersial yang berasa pahit pada kuku dengan harapan dapat menghentikan kebiasaan menggigit kuku tersebut. Prosedur-prosedur ini justru menyebabkan ketegangan yang lebih besar pada anak. Teknik seperti mengoleskan minyak zaitun pada kuku, membuat kuku menjadi lembut dan lentur, serta menghilangkan godaan untuk mengunyah kuku dengan gigi. Menjaga kuku tetap terpotong dengan baik adalah langkah lain yang menggunakan sehingga sudut dan cuticula yang tidak terpotong dengan baik tidak menjadi godaan. Untuk anak perempuan, merawat kuku bisa memberikan hasil yang positif dan mengejutkan. Anak laki-laki mungkin bisa memberikan hasil yang positif dengan membalut jari-jarinya dengan perban, agar teman-teman mereka percaya bahwa mereka sedang mengobati luka daripada melawan onychophobia. Alternatif yang efektif selanjutnya yaitu dengan meminta pasien untuk menggunakan potongan karet gigitan ketika ia merasakan keinginan untuk menggigit kuku atau merasa cemas. Mengunyah permen bebas gula jika tidak dilakukan secara kompulsif juga bisa menjadi cara untuk membuat mulut tetap sibuk dengan membuat sulit atau tidak menggunakan yang dilakukan. Menyibukkan tangan dengan aktivitas lain seperti kerajinan tangan atau memainkan alat musik. Mungkin juga lebih efisien untuk menjauhkan tangan dari mulut. Cara terbaik untuk mengobati penggigit kuku adalah dengan mendidik mereka, menstimulasi kebiasaan yang baik, mengembangkan kesadaran-kesadaran, dan dengan demikian menjamin hasil yang efektif karena tidak ada cara lain untuk menghentikan kebiasaan tersebut secara efektif, cerdas, dan memuaskan. Selama proses penghapusan kebiasaan tersebut, anak harus diberikan dukungan emosional dan dorongan. Mendekatkan multidisiplin harus berfokus. Baik, perkenalkan saya Safa Cinta Adilah dengan akhiran NIM 0740 akan menjelaskan bagian analisis dampak perilaku. Sebagaimana kita sudah ketahui, kasus yang kami ambil di sini adalah kasus anak dengan kebiasaan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku ini merupakan masalah yang cukup riskan
efek pada kehidupan anak itu sendiri. Mengapa? Karena selain membuat bentuk kuku tidak indah, dampak lain dari kebiasaan menggigit kuku juga menyebabkan infeksi perut pada anak, karena ketika menggigit kuku kita tidak mengetahui kehigienisan kuku tersebut, dan juga kuku atau tangan dapat menyebabkan atau bisa menjadi sarang kuman. Selanjutnya, kebiasaan menggigit kuku ini kedepannya bisa berubah ketika dewasa menjadi beberapa kebiasaan-kebiasaan lainnya pada orang dewasa, seperti sering mengunyah permen karet, mengunyah pensil, mengemut-ngemut tangan, atau juga kalau yang sering kita jumpai atau sering kita lihat yaitu merokok pada orang dewasa. Karena kebiasaan menggigit kuku atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu bersifat candu. Selanjutnya, anak menggigit kuku juga beresiko mengalami kerusakan pada area mulut dan gigi. Mengapa demikian? Karena akibat sering menggigit kuku, pertumbuhan gigi dan juga pertumbuhan rahang pada anak biasanya akan bertumbuh dengan tidak normal. Selain itu, permukaan pada akar gigi anak juga bertumbuh dengan tidak normal. Selanjutnya, infeksi bakteri yang ada pada kuku dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti onychomycosis dan chronikia, dan menggigit kuku dapat menyebabkan infeksi pada mulut juga. Seseorang yang menggigit kuku dapat menjadi sebuah gejala OCD atau yang biasa disebut obsessive compulsive disorder. Dan juga untuk fun fact dari kebiasaan gigit kuku ini adalah untuk dampak positifnya, menggigit kuku dapat menyebabkan pertumbuhan kuku 20% lebih cepat daripada rata-rata orang yang tidak menggigit kuku. Selanjutnya, kebiasaan menggigit kuku ini juga tidak hanya berdampak pada diri anak itu sendiri, namun juga berdampak pada lingkungan sekitarnya seperti orang tuanya. Karena biasanya orang tua yang memiliki anak yang memiliki kebiasaan menggigit kuku seringkali malu ketika anak tersebut memperlihatkan kebiasaan menggigit kukunya itu di depan umum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil observasi dan analisis perilaku buruk pada anak usia dini, khususnya kebiasaan buruk menggigit kuku. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kelompok memohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam perkataan dan perilaku pada saat menyampaikan dan memaparkan materi hasil analisis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.